"Kamu pengasuh barunya?" tanya perempuan cantik itu, memastikan kembali ucapan pelayannya tadi. "Iya, Nyonya, saya pengasuh yang diutus Pak Arka." "Namamu siapa?" tanya Nyonya itu lagi. "Nama saya Sania, usia saya 25 tahun. Saya Marsha dan ini anak saya Eli yang akan kamu jaga nanti. Saya butuh sekali pengasuh yang bisa siap selama 24 jam. Dan jarang ada pengasuh yang memenuhi syarat dari saya. Sebelumnya ada yang memenuhi syarat dari saya, tapi Eli merasa tidak nyaman dengan pengasuhnya itu. Jadi saya pecat." Mendengar kata pecat membuat Sania sedikit khawatir tentang dirinya yang mungkin tidak akan bertahan lama kerja di sini. "Saya bukan hanya butuh pengasuh, tapi seseorang yang bisa memahami anak kecil Sania. Tentunya bisa kuat jaga anak seharian, juga bisa temani anak saya tidur, karena saya dan suami saya kadang tidak sanggup di rumah." "Apa kamu sanggup?" "Sanggup, Nyonya. Walau saya sedang hamil, tapi saya kuat jaga anak kok. Saya juga suka anak-anak." Sania mengira bahwa Arka sudah mengatakan pada perempuan ini bahwa dirinya sedang hamil. Karena itu perempuan ini banyak mengatakan hal padanya dan ia tidak mau perempuan ini menolaknya karena kehamilannya. Sebab itu Sania menjelaskan dirinya yang mampu menjaga anak dalam keadaan hamil. "Bagus." Marsha kemudian mengulurkan tangannya pada Sania. Sania meraihnya dan berjabat tangan dengan Marsha. Marsha yang tadinya bermuka serius kini tersenyum. "Selamat datang di rumah saya, Sania. Terima kasih banyak sudah mau menerima saya, Nyonya." Sania begitu senang melihat perempuan itu menerimanya dengan baik. Terlihat dari raut wajahnya yang tersenyum ramah padanya. Di saat yang sama, seorang lelaki turun dari lantai 2. Sania yang tadinya melihat Marsha beralih melihat sosok pria berjas itu. Dari wajah dan penampilannya, usia pria itu tidak jauh berbeda dari Pak Arka. Pria yang sedang berjalan ke arahnya itu juga tampan, tapi jika dibandingkan dengan wajah Arka, Arka lebih tampan, gagah dan berwibawa dari pria ini. "Sania, kenalkan ini suami saya, Mas Bayu. Mas Bayu, kenalkan ini pengasuh baru Eli yang akan kerja mulai hari ini." Sania terkejut mendengar Marsha memperkenalkan pria itu sebagai suaminya. Ia pikir Marsha adalah istri Pak Arka. Ternyata bukan. Meski terkejut, Sania tetap mengulurkan tangannya segera dan berjabat tangan dengan Bayu. "Halo Pak Bayu, mohon bantuannya," kata Sania dengan sopan. Bayu tersenyum mengangguk, lalu melepaskan tangannya dari Sania. Namun tatapan matanya tidak beralih. Pria itu menatap Sania dari ujung kaki sampai ujung atas, dan pria itu menatap dengan tatapan tak biasa. Sania yang ditatap merasa risih hingga ia menurunkan pandangannya ke bawah. "Boni," sahut Marsha. "Iya, Nyonya, kamu antar Sania ke kamarnya." "Baik." Boni kemudian menoleh ke Sania. "Ayo Mbak Sania, saya antar ke kamar kamu." Sania mengangguk, lalu kembali menatap Bayu dan Marsha. "Kalau begitu saya permisi, Nyonya, Tuan Bayu." Marsha mengangguk, tersenyum, sedangkan Bayu masih saja menatap Sania dengan pandangan aneh, seolah Sania adalah tangkapan baru yang harus ia dapatkan. "Mas, kamu udah mau berangkat kerja kan?" tanya Marsha. Bayu segera menoleh ke istrinya dengan raut wajahnya yang terkejut, tapi detik itu juga ia tersenyum biasa. "Iya sayang, tolong kamu jaga sikap di kantor. Beberapa hari ini perasaan Kak Arka masih belum baik. Dia masih marah dan tidak terima dengan pernikahannya yang batal. Jadi dia sering melampiaskan amarahnya sama orang. Aku takut Kak Arka melampiaskan amarahnya sama kamu. Terus batal naikin jabatan kamu." Marsha tahu jelas bahwa suaminya bukan pekerja keras seperti Arka, sang kakak. Di kantor, Bayu sering melalaikan tugasnya dan sering pulang lebih awal. Bayu juga tidak disiplin dan jarang memberikan kontribusi untuk perusahaan. Arka tidak menyukai semua itu, tapi masih membiarkan Bayu bekerja di kantornya karena memikirkan harga diri adik perempuannya. "Tenang saja sayang, aku tidak akan buat kakakmu kesal.
Hari ini aku akan buat dia senang. Setiap kali Bayu diingatkan oleh istrinya, ia selalu membalas dengan kata-kata penuh percaya diri. Pria itu terlihat sombong, seolah hal yang diingatkan Marsha tidak berguna untuknya. Bagus deh kalau kamu bisa menghadapi Kak Arka. Jangan sampai kamu cuma diam saja kalau dia tegur kamu. Dia nggak akan tegur aku. Aku salah satu karyawan terbaiknya di kantor. Sudahlah, tidak usah bahas tentang itu. Sekarang aku mau berangkat kerja. Kemudian Bayu mencium kening istrinya, lalu mencium pipi putrinya. Hati-hati sayang. Bayu hanya mengangguk, lalu meninggalkan istri dan anaknya. Perusahaan RH Corporation, Arka, disibukkan dengan beberapa dokumen yang harus ia periksa sebelum rapat dimulai. Saat itu Claudia, sang sekretaris masuk setelah mengetuk pintu. "Ada apa?" Arka bertanya, tapi tidak mengangkat kepalanya. Saking sibuknya memeriksa dokumen itu. "Di luar ada Pak Jaya yang ingin bertemu dengan Anda, Pak." Arka mengangkat wajahnya melihat Claudia setelah mendengar nama Pak Jaya yang hampir menjadi ayah mertuanya itu. "Untuk apa orang itu datang?" "Katanya beliau ingin berdiskusi mengenai pernikahan dan juga mengenai Nona Gina. Ini adalah perusahaan bukan rumah. Jadi kalau dia mau berdiskusi masalah pribadi, suruh dia datang ke rumah, jangan datang ke kantor." Arka tampak kesal sampai tatapannya tajam melihat Claudia. Claudia sampai tak berani menatap langsung atasannya. "Baik Pak, saya akan sampaikan pada beliau." "Keluarlah," tita Arka. Claudia pun memutar tubuhnya dengan tubuh tegak dan anggun. Ia berjalan keluar dari ruangan bosnya. Di saat yang sama, Liam yang merupakan asisten Arka masuk sembari memegang dokumen. Sang asisten langsung meletakkan dokumen itu di atas meja kerja Arka. "Saya lihat ada Pak Jaya di ruang tunggu. Dia mau bahas masalah pernikahan putrinya. Aku muak bahas masalah itu. Lagian ini adalah kantor, tapi dia malah datang untuk bahas pernikahan. Saya rasa beliau tidak hanya ingin bahas pernikahan, tapi bahas tentang kerjasama yang Anda batalkan. Beliau mengatasnamakan pernikahan karena Pak Jaya pikir Anda akan menemuinya kalau mengungkit tentang pernikahan dan Nona Gina. Perusahaannya sekarang sedang diambang kebangkrutan, Pak. Mau dia bahas pekerjaan, pernikahan atau apapun itu, aku tidak peduli. Aku sudah tidak mau berurusan dengan keluarga itu," ucap Arka dingin. "Saya tahu, tapi Nyonya Besar masih berharap Anda menikah dengan Nona Gina kalau Nona Gina sudah kembali." Sebelumnya, Liam dihubungi oleh Nyonya Besar yang merupakan neneknya Arka. Beliau mengatakan harapannya pada Liam, bahkan meminta Liam menyampaikannya pada Arka. Aku sudah sangat malu di depan para tamu waktu itu. Bukan hanya para tamu saja, tapi aku sangat malu pada semua orang di kota ini. Media memberitakan tentang diriku yang katanya ditinggalkan oleh pengantinnya. Lalu nenek masih mau aku menikah dengan Gina. Enak saja, setelah dipermalukan aku masih harus memaafkannya. Gak akan. Liam diam saja. Ia mengerti bagaimana perasaan atasannya itu, bagaimana malunya dan sakit hatinya saat hari pernikahan. Gina malah tidak hadir. Perempuan itu hanya mengirim pesan perpisahan padanya, bahkan meninggalkan gaun pengantinnya di kamar pengantinnya. "Dengar Liam, perempuan yang sudah menolakku tidak akan kubiarkan mengganggu hidupku lagi. Apalagi Gina menolakku secara tidak hormat." Arka adalah pria yang harga dirinya setinggi langit. Meski ia menyukai Gina, ia juga tidak akan merendahkan dirinya jika perempuan itu sendiri sudah menolaknya secara tidak hormat. "Jadi karena penolakan Nona Gina yang membuat Anda malu sampai Anda berniat menggantikan posisi Nona Gina pada perempuan asing?" tanya Liam penasaran dengan memikirkan atasannya. "Ya, setidaknya aku bisa mengembalikan harga diriku yang hilang karena Gina." Arka mencari perempuan yang tidur dengannya malam itu bukan hanya karena ia tidak tega jika perempuan yang ia ambil keperawanannya menjadi wanita malam, melainkan karena ia ingin menjadikan perempuan itu sebagai pengganti Gina.
Menurut Arka, perempuan malam itu cocok untuk ia kendalikan sebagai tunangannya, tidak seperti perempuan kaya yang tidak mau mendengarkannya. Terlebih Arka muak berurusan dengan para perempuan yang berasal dari keluarga kaya. Orang tua mereka semua hanya menginginkan kekayaan dan ketenarannya saja, seperti Pak Jaya, orang tua Gina. Tapi Anda belum mengenal perempuan itu dan juga keluarganya. Nyonya besar bisa marah kalau Anda membawa perempuan sembarangan sebagai pengganti Nona Gina. Apalagi saya dengar kalau perempuan itu adalah wanita malam yang Anda bayar untuk menghasilkan malam dengan Anda. Liam memang sangat peduli dengan kehidupan Arka, sebab Arka bukan hanya sekedar atasan untuknya, tapi juga keluarganya. Aku akan memutuskannya lagi setelah bertemu dengannya. Aku tidak akan langsung menikahinya. Kau tidak perlu khawatir, Liam. Suara telepon tiba-tiba berbunyi. Arka pun meraih alat komunikasi itu. Ya, Claudia. Ada Pak Amir yang mau bertemu dengan Pak Arka. Suruh masuk, Tita Arka. Baik, Pak. Arka kembali meletakkan alat komunikasi itu. Lalu ia mengambil dokumen yang diberikan Liam. Ia menandatangani dokumen itu segera, kemudian memberikannya pada Liam. Kau boleh pergi sekarang. Liam mengangguk. Setelah itu berjalan ke arah pintu. Ia membuka pintu dan langsung melihat Pak Amir di depannya. Pak Amir membungkukkan tubuhnya di depan Liam yang merupakan atasannya. Liam hanya menatap datar lalu kembali berjalan pergi. Sementara Pak Amir melangkah masuk ke ruangan Arka. Selamat pagi, Pak. Sapa Pak Amir. Sapa Pak Amir sembari membungkuk hormat di depan Arka. Arka meletakkan pulpennya lalu beralih menatap Pak Amir dengan ekspresi datarnya. Bagaimana tugasmu? Apa kau sudah menemukan perempuan itu? Sudah, Tuan. Makanya saya datang menemui Tuan untuk memberitahu Tuan mengenai perempuan itu. Selama sebulan lebih, Pak Amir baru datang menemui Arka. Ia tidak berani menemui Arka sejak Arka memintanya mencari perempuan itu. Apalagi Arka mengancamnya untuk tidak datang menemuinya sembarangan jika belum menemukan perempuan itu. Jadi di mana dia sekarang? Tanya Arka. Sekarang dia berada di rumah keluarganya, Tuan. Kalau Anda sudah menentukan waktu dan tempat bertemu, saya akan segera bawa dia ke hadapan Anda. Oke, lusa kamu bawa dia ke villa saya. Saya mau lihat langsung perempuan itu, pinta Arka. Baik, tapi bagaimana dengan jabatan saya, Tuan? Tanya Pak Amir yang begitu mengkhawatirkan jabatannya akan digantikan oleh orang lain. Tenang saja, saya tidak akan memecatmu. Tapi kalau kamu berani menipu saya atau mempermainkan saya terpaksa akan memberikan posisimu itu pada orang lain. Arka memang senang sekali mengancam para bawahannya, terlebih jika orang itu seperti Pak Amir yang gila jabatan. Pak Amir yang mendengar ancaman Arka seketika berkeringat dingin karena takut dengan ancaman itu. Namun ia berusaha untuk menyembunyikan ketakutannya. Apa ada lagi yang ingin kau sampaikan? Tanya Arka. Tidak, Tuan. Kalau begitu, kenapa kau masih di sana? Cepat keluar, tegas Arka yang membuat Pak Amir segera keluar. Tapi pria paruh baya itu tentu membungkuk hormat sebelum keluar. Arka yang duduk di sana merasa lega karena akhirnya ia akan bertemu dengan wanita malam itu. Sania kini memulai pekerjaannya menjaga Eli. Ia menemani anak kecil itu bermain di kamarnya. Mereka berdua sedang main puzzle. Eli, panggil Sania dengan suara pelanan lembut. Eli yang sibuk mencocokkan puzzle-nya mengangkat wajahnya melihat Sania. Anak perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Sania saja. Apa Eli nggak suka sama tante? Tanya Sania yang penasaran dengan pendapat Eli tentang keberadaannya. Iya, anak itu menjawab cepat dan jujur. Sania terkejut mendengar jawaban tegas Eli, tapi ia juga sangat penasaran dengan alasan Eli tidak menyukainya. Kenapa? Apa karena tante Sania orang asing? Eli menggeleng dengan muka datarnya melihat Sania. Lalu karena apa, sayang? Tanya Sania lagi.
karena mama dan papa tidak akan perhatian sama Eli lagi. Kalau tante nggak ada, mama dan papa akan temani Eli. Sania tercengang mendengar Eli bisa bicara banyak meski terdengar cadel. Jarang ada anak seusia Eli bisa bicara banyak seperti itu. Sania sendiri dibuat kagum dengan anak itu, dan saat itu Sania berharap nanti anaknya tumbuh seperti Eli yang pintar dan cerdas. Mama dan papa itu sibuk sayang. Mereka cari uang untuk Eli, bisa beli puzzle atau mainan yang Eli suka. Sania memang tidak berpengalaman dalam berbicara dengan anak kecil. Ia mengatakan yang menurutnya pantas ia katakan pada anak itu. Berarti mama dan papa tidak sayang sama Eli, mereka lebih sayang sama pekerjaan mereka. Sania malah semakin bingung setelah mendengar ucapan Eli. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi tidak menjawab malah akan membenarkan pikiran Eli tentang orang tuanya. Siapa bilang mereka nggak sayang sama Eli? Mereka sayang kok, sayang banget malah, dan sayang mereka sangat besar sayang. Kalau mereka nggak sayang, mereka nggak mungkin kerja keras di luar sana demi membelikan Eli mainan. Tidak ada yang bisa Sania katakan selain kata-kata yang muncul begitu saja dalam pikirannya. Apa sayang mereka seluas ini? Tanya Eli sembari membentangkan kedua tangannya. Lebih besar lagi, sebesar ini. Sania ikut membentang kedua tangannya lebih lebar lagi dari Eli. Eli yang tadinya bermuka datar kini tersenyum melihat Sania. Eli juga sayang mereka seluas itu. Tanpa mengurangi senyumannya, Sania menaikkan jempolnya ke depan Eli. Bagus sayang. Setelah saling terbuka, Eli mulai membuka hatinya untuk pengasuh barunya itu. Sania lega melihat anak kecil itu akhirnya bisa tersenyum dan tertawa. Artinya ini awal yang baik untuknya. Sore hari, Arkana pulang. Taksah yang mengendarai mobil itu membunyikan klaksonnya setelah berada di teras rumah yang biasa dijadikan tempat berhentinya mobil. Arkana turun dari mobil bersama Liam yang setiap sore kadang pulang bersama Arkana, sementara Taksa tetap di dalam mobil itu. Keduanya masuk ke dalam, tapi mereka tidak berjalan berdampingan. Liam berjalan di belakang Arkana. Mereka berdua berjalan ke arah tangga, tapi langkah Arkana berhenti saat melihat Sania sedang duduk di ruang makan bersama Eli. Perempuan itu sedang menyuapi Eli makan, dan interaksi keduanya tampak dekat seolah mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Padahal biasanya Eli tidak akan secepat itu dekat dengan pengasuhnya. Arkana yang penasaran dengan mereka akhirnya memutar tubuhnya dan berjalan menghampiri mereka. Sebagai asisten, Liam tentu tak bisa naik lebih dulu. Karena itu, ia mengikuti atasannya yang berjalan ke ruang makan. Sampai di sana, Liam terkejut melihat Sania yang ternyata mengenal Sania. Sania mendengar namanya disebut membuat Sania menoleh ke asal suara yang berdiri di samping Arkana. Sania ikut terkejut melihat sosok pria yang ia kenal. Bukan hanya mereka saja yang terkejut, Arkana juga sedikit kaget mendengar asistennya menyebut nama Sania. Kau mengenal Sania, Liam? Tanya Arka penasaran. Oh iya Tuan, Sania adalah teman saya. Aku tidak menyangka kalau kau punya teman perempuan. Liam biasanya sibuk dengan urusannya sebagai asisten. Arka pun tidak pernah melihat asistennya itu dekat dengan seorang perempuan, bahkan tidak pernah dekat dengan siapapun. Oleh sebab itu, Arka sedikit terkejut mengetahui bahwa asistennya itu mengenal Sania. Sania adalah teman saya waktu saya masih SMA. Liam kemudian menoleh ke Sania. Raut wajahnya yang biasa datar, kini senyuman muncul di wajahnya itu. Aku tidak menyangka kalau kita bertemu di sini, Sania. Saya juga, Liam. Sudah lama sekali. Saya pikir kamu masih ada di luar negeri. Sania menanggapi baik ucapan Liam yang sudah lama tidak bertemu dengannya.
Saya sudah kembali 4 tahun lalu bekerja dengan Pak Arka sebagai asistennya. Tapi bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya Liam sangat penasaran. Pak Arka yang sudah berbaik hati menolong saya waktu saya pingsan di jalan. Beliau bawa saya ke rumah sakit, bahkan menawarkan pekerjaan sama saya. Jelas Sania tersenyum. Arkanah yang berdiri di sana tampak canggung karena hanya diam memperhatikan mereka bicara. Dirinya seolah tidak ada di sana, namun tetap tak meninggalkan tempatnya. Bagaimana kabar Bibi Murni? Tanya Liam penasaran. Raut wajah Sania yang tadinya tersenyum kini berubah sedih mendengar Liam mengungkit ibunya. Ibu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Liam terkejut. Begitu juga dengan Arkana. Keduanya sama-sama menyahut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf Sania, saya tidak tahu kalau Bibi Murni sudah meninggal. Liam sungguh tidak enak hati pada Sania karena ia membuat Sania bersedih lagi. Tidak apa-apa Liam. Senyuman kembali muncul di wajah Sania. Kakak Nia, Eli tiba-tiba menyahut. Sania menoleh ke arah anak kecil itu. Iya sayang. Eli mengulurkan tangan kanannya ke arah Sania. Endong. Sania mengangguk lalu segera menggendong Eli. Arkanah yang melihat keponakannya manja seperti itu terlihat tak senang. Eli jangan manja seperti itu, kasihan tantenya sudah capek. Gak apa-apa Pak Arka, saya masih kuat kok. Eli juga gak berat, dia ringan. Kalau saya gak kuat saya pasti turunkan lagi. Jelas Sania yang membuat Arka diam, tapi Arka tetap tidak enak hati melihat keponakannya terlalu manja. Apalagi Sania sedang mengandung, perempuan hamil itu pasti tidak kuat menggendong anak. Sania, kalau kamu butuh bantuan, kamu kasih tahu saya. Ya, kadang saya juga menginap di rumah ini kalau Pak Arka sedang butuh bantuan saya. Saud Liam tersenyum. Arkana yang jarang melihat asistennya baik pada orang tercengang, apalagi Liam tersenyum seperti pria genit yang sengaja mencari perhatian. Entah kenapa Arkana tidak senang melihat sikap asistennya itu. Kamu itu asisten saya atau asistennya? Ucap Arkana kesal, matanya tajam melihat Liam. Liam yang melihat ekspresi atasannya sedikit takut sampai ia kembali bermuka datar. Tentu saya asisten Anda. Sudah, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo ke ruangan saya, dita Arkana dengan tegas. Baik, lalu Liam kembali melihat Sania. Sania, aku pergi dulu, kita bicara lagi kalau ada kesempatan. Sania hanya mengangguk tersenyum. Kedua lelaki itu pun berjalan meninggalkan ruang makan itu. Mereka masuk ke ruang kerja yang setiap hari ditempati Arkana bekerja. Arkana langsung duduk di kursi kerjanya meninggalkan. Sedangkan Liam berdiri di samping Arkana, membantu sang atasan membuka dokumen-dokumen yang harus ditandatangani Arkana. Tiba-tiba saja Arkana menghentikan kegiatannya dan malah beralih melihat Liam. Apa dia mantan pacarmu, Liam? Liam terkejut mendengar Arka tiba-tiba melontarkan pertanyaan itu padanya. Siapa maksud Anda? Sania. Kenapa Anda berpikir kalau Sania adalah pacar saya? Liam malah bertanya balik. Sikapmu dan tindakanmu itu terlihat jelas kau begitu peduli padanya, sampai-sampai kau menawarkan diri untuk membantunya di sini, dan aku tidak pernah melihatmu selembut itu pada seorang perempuan. Biasanya kau berusaha menghindar dari mereka, bahkan sikapmu dingin pada mereka, tapi tidak dengan perempuan itu. Kalaupun dia bukan perempuan yang kau kenal, kau juga tidak akan berlebihan seperti ini, tinggal menyapanya sebentar lalu pergi. Tapi tadi kau bicara begitu banyak. Arka yang hanya berdiri mendengar obrolan mereka di bawah terus memperhatikan gerak-gerik Liam yang bicara dengan Sania. Dari tingkah dan sikap Liam terlihat jelas bahwa lelaki itu sedang tertarik pada Sania. Dia bukan mantan pacar saya, tapi teman saya waktu saya masih SMA, Tuan. Saya sudah lama tidak bertemu dengan dia sejak saya lulus. Lalu saat melihatnya tadi saya terkejut dan juga sangat senang. Jelas Liam dengan serius.
Aku tahu kalau kamu menyukai perempuan itu. Kau membantahnya, tapi matamu dan sikapmu tidak bisa berbohong, Liam. Liam tersenyum dengan wajah yang sedikit menunduk karena malu dan canggung. Saya memang menyukainya. Itu sudah lama sejak saya kenal dia waktu sekolah. Sayangnya dia sudah menikah, Liam, bahkan hamil anak suaminya. Liam terkejut mendengar ucapan Arkanya. Matanya membulat melihat Arkana. Dia sudah menikah? Anda tahu dari mana? Aku yang menolong dia. Dokter bilang dia hamil. Perempuan itu juga bilang kalau dia sudah menikah. Jadi dia pasti hamil anak suaminya, ucap Arkana yang membuat Liam diam dengan ekspresi kecewa. Arka kasihan pada Liam karena mengira bahwa Liam sedang mengejar perempuan di dalam sana. Sabar, Liam, perempuan bukan hanya satu, bukan hanya dia saja. Di luar sana masih banyak perempuan yang lebih cantik dari dia, kata Arka sembari menepuk-nepuk bahu kanan Liam. Merasa prihatin dengan asistennya, baru saja bertemu dengan pujaan hatinya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Saat bertemu, sang pujaan hati malah sudah menikah. Siapa yang tidak kecewa? Meski Arkana jarang berhubungan dengan banyak perempuan, tapi ia tahu apa yang dirasakan asistennya itu. Saya baik-baik saja, Pak Arka. Saya sama sekali tidak patah hati. Tapi ku dengar dia punya masalah dengan suaminya. Punya masalah dengan suaminya. Liam, yang tadinya tidak semangat, seketika semangat lagi membahasannya. Aku juga tidak tahu jelas, tapi sepertinya dia akan berpisah dengan suaminya itu. Buktinya dia jadi pengasuhnya, Eli dan tinggal di sini. Kalau kau penasaran dengan kehidupannya, kau coba cari tahu. Setelah mendengar ucapan Arkana, Liam diam. Ia menjadi penasaran dan ingin mencari tahu tentang Sania dan suaminya. Ibunya meninggal, lalu dia punya masalah dengan suaminya, padahal Sania sedang hamil. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Batin Liam.